Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Safi. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pada bilangan bulan. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan. Untuk penjumlahan, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan garis bilangan. Kita lihat contoh di samping ini adalah penjumlahan dengan garis bilangan. Prinsipnya pada garis bilangan adalah jika bilangan itu positif, maka kita bergerak ke arah kanan. Sedangkan jika bilangannya itu negatif, maka kita bergerak ke arah kiri. Kita simak contohnya. Nomor 1, negatif 2 ditambah 5. Nah, kita selalu memulai dari angka 0 untuk yang pertama. Ini negatif 2. Negatif berarti bergerak ke kiri. Dari 0 berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, posisi kita sekarang ada di sini, di negatif 2. Kemudian ditambah dengan 5. Positif 5 berarti positif bergerak ke kanan. Kita bergerak ke kanan dari titik yang tadi. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini. Berarti posisi kita ada di positif 3. Berarti negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Kita lihat nomor 2, 7 ditambah negatif 3. Seperti biasa kita mulai dari angka 0. Positif 7 berarti bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisi kita sekarang ada di sini, di positif 7. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Dari angka 7 ini ya. 1, 2, 3. Nah, posisi kita ada di sini sekarang, di positif 4. Berarti 7 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 4. Contoh yang ketiga, negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 berarti dia bergerak ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Dari titik 0 ya, kita mulai sebanyak 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini posisi kita sekarang di negatif 4. Kemudian ditambah negatif 3 berarti bergerak lagi ke kiri sebanyak 3 langkah dari sini ya. 1, 2, 3, 3 langkah. Berarti posisi kita ada di sini di negatif 7. Berarti negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 7. Oke, yang berikutnya yaitu penjumlahan dengan cara bersusun. Prinsip yang harus diingat adalah jika kedua bilangan itu positif, ya positif dan tambah positif, maka kita langsung kerjakan seperti biasa secara bersusun, ya. Contohnya di sini yaitu 12 ditambah dengan 8. 12 itu positif, ya, ditambah dengan 8. 8 juga positif. Langsung kita kerjakan seperti biasa. Hasilnya adalah 20. Kemudian yang kedua ya, negatif ditambah negatif. Prinsipnya kalau negatif ditambah negatif, langsung kita jumlahkan dengan mengabaikan tanda negatifnya. Jadi kita tidak perlu lihat tanda negatifnya dulu, langsung kita jumlahkan saja. Nanti hasilnya baru kita kasih tanda negatif di depannya. Contohnya ya. Contohnya negatif 7 ditambah dengan negatif 11. Nah, ini tanda negatifnya tidak perlu kita lihat dulu, langsung aja kita jumlahkan. 7 ditambah 11 hasilnya adalah 18. Nanti baru di depannya kita kasih tanda negatif di depan hasilnya ya. Nah, yang terakhir, jika bilangan itu positif ditambah dengan negatif,
Maka kita abaikan dulu tandanya, yang negatif ataupun yang positif. Kita anggap semuanya sama, ya, positif. Kita kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil, ya. Setelah dikurangi, diperoleh hasilnya. Nah, hasilnya itu kita kasih tanda positif atau negatif berdasarkan bilangan yang besar tadi, yang ini tadi. Kita lihat bilangan yang besarnya. Kalau bilangan yang besarnya positif, maka hasilnya positif. Kalau bilangan besarnya negatif, berarti hasilnya negatif. Contohnya ya di sini. 18 ditambah negatif 5. Ya, kita lihat di sini. 18 ini positif, ya kan? Negatif 5 ini negatif. Positif dan negatif. Maka yang dilakukan tadi katanya mengabaikan tanda negatifnya dulu. Kita lihat ini 18 dan ini sebagai 5. Maka yang besar dikurangi yang kecil. 18 ini besar, 5 itu kecil. Berarti 18 dikurangi 5. Hasilnya 8 dikurangi 5, 3. Satunya turun, 13. Kita tulis di sini 13. 13 ini positif atau negatif? Karena di sini yang paling besar adalah 18 nih, bertanda positif, maka dia pun positif. Jadi hasilnya adalah positif 13. Ya. Jadi ikuti tanda yang besar. Oke, sekarang nah di sini ada contoh lagi nih. Biar semakin jelas, kita kerjakan dulu ya contohnya sini. Yang pertama, kita lihat contoh yang A. 12 ditambah 7, positif tambah positif, langsung kita jumlahkan. 12 tambah 7 hasilnya adalah 19. Yang B, negatif 14 ditambah negatif 10. Negatif ditambah negatif, langsung kita jumlahkan aja ini. 14 ditambah 10 hasilnya adalah 24, kita tulis. Kemudian tanda negatifnya kita tambahkan di sini. Jadi negatif 24. Ya. Nah ini yang tadi, positif dan negatif. Ya, kita lihat di sini. Jika positif dan negatif, berarti kita kurangi yang besar dengan yang kecil. Jangan dulu lihat tanda negatif ini ya. Yang besar ini 19, yang ini 8. Berarti kita kurangi aja. Yang besar ini 19 dikurangi yang kecil 8. 9 diambil 8, 1, satunya turun di sini, jadi 11. Kita tulis 11. Kita ikutin tandanya, positif atau negatif. Karena yang besarnya positif, berarti kita di sini positif 11. Yang terakhir, yang B, kita lihat, positif 15 ditambah negatif 27. Berapakah hasilnya? Tanda negatif jangan dulu kita lihat, yang besar dikurangi yang kecil, ya kan? Yang besarnya itu 27, yang kecilnya 15. Kita kurangi aja. 7 diambil 5 hasilnya 2, 2 diambil 1 hasilnya 1. Jadinya 12. Kita tulis di sini 12 ya. Kemudian tandanya positif atau negatif, kita lihat dari bilangan yang besar. Yang besar ini kan 27. Negatif ya. Berarti kita kasih tanda di sini negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Nah, itu penjelasan mengenai penjumlahan. Sekarang kita beralih ke pengurangan. Untuk pengurangan, prinsipnya kita rubah dulu bentuk pengurangan itu menjadi bentuk penjumlahan. Ya, jadi langkah penyelesaiannya yang pertama kita rubah tadi bentuk pengurangan jadi penjumlahan. Kemudian bilangan setelahnya, setelah pengurangan itu yang tadi kita rubah juga. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi kita rubah bilangan setelahnya menjadi lawan dari bilangan tersebut. Setelah jadi penjumlahan, barulah dikerjakan seperti biasanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya nih ya, kita lihat di sini. Ini 25 dikurangi 12. Nah, kalau ini, karena yang di depan itu lebih besar, bisa langsung kita kerjakan seperti biasa. Tidak perlu dirubah menjadi penjumlahan, ya, karena yang di depannya lebih besar. 25 dikurangi 12, langsung kita kerjakan saja. 5 diambil 2, hasilnya 3, 2 diambil 1, 3, 1. Jadinya hasilnya adalah 13. Nah, yang B, kita lihat di sini ya. 6 dikurangi 18. Ingat prinsip yang tadi, kita rubah bentuk pengurangan ini menjadi penjumlahan. Angka yang di depan tetap sama ya, 6, tetap 6.
Kita rubah pengurangan ini menjadi penjumlahan, tanda kurang jadi tambah. Nah, angka yang setelahnya ini nih, setelah pengurangan, ini kan 18, harus kita rubah. Yang tadinya positif, lawannya jadinya negatif. Ini positif 18 menjadi negatif 18. Berarti 6 ditambah negatif 18. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, penjumlahan seperti ini. Tinggal kita kurangi yang besar dengan yang kecil ya. Kita tidak melihat negatifnya dulu. 18 diambil 6. 8 diambil 6, 2. Turun 1. 12. Kita tulis di sini 12. Jangan lupa ini tandanya yang besarnya negatif, berarti jadinya negatif 12. Ya. Kita lihat lagi soal yang C. Negatif 19 diambil 8. Ya. Negatif 19-nya tetap kita tulis di sini, tetap negatif 19. Tanda kurang ini kita rubah menjadi tanda tambah. Ya. Kemudian angka 8 ini jangan lupa harus kita rubah yang tadinya positif 8 menjadi negatif 8. Kebalikannya, lawannya. Maaf, lawannya ya, lawan dari 8 yaitu negatif 8. Maka penjumlahannya akan menjadi seperti ini. Negatif 19 ditambah negatif 8. Ingat prinsip penjumlahan kayak begini? Ya, ini tinggal kita tambahkan ya, 19 sama 8 hasilnya 27, kemudian kita kasih tanda negatif. Ingat prinsip penjumlahan ini ya, negatif ditambah negatif, langsung kita jumlahkan, kemudian kasih tanda negatif. Kita beralih ke yang soal nomor D. Negatif 15 dikurangi negatif 9. Ya. Bilangan pertama negatif 15 tetap sama menjadi negatif 15. Yang pengurangan ini berubah menjadi tanda positif. Tanda tambah, maaf. Tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Dan negatif 19 berubah menjadi positif 19. Ya. Nah, setelah ini langsung saja kita kerjakan. Negatif 15 ditambah 19. Ini penjumlahan negatif dan positif. Ya, berarti kita langsung kurangi yang besar dikurangi yang kecil. 19 dikurangi yang kecil itu 15. Kurangi 9 diambil 5, 4. Hasilnya kita tulis di sini 4. Jangan lupa tanda 4 ini positif atau negatif, kita melihat yang besar. Yang besar ini 19. Berarti tandanya positif. Kita tulis di sini berarti positif 4. Ya, atau jika cara mudahnya jika kalian melihat ya ada soal yang dikurangi dengan bilangan negatif, nah ini pasti hasilnya menjadi positif ya, kayak seperti ini, negatif 15 dikurangi negatif 19, ini negatif 15-nya tetap. Nah tanda ini nih, tanda kurang dan tanda negatif ini akan berubah menjadi tanda tambah. Terus bilangannya langsung kita tulis 19. Ya, baru kita peroleh hasilnya segini 4. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian, ini prinsipnya sama ya. Yang tandanya sama, artinya jika bilangan itu memiliki tanda yang sama, bilangan pertama dan kedua sama, maka hasilnya positif. Sedangkan jika bilangan yang pertama dan kedua itu tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kita lihat di sini perkalian. Jika positif dikali positif ya, sama-sama positif, hasilnya positif. Ini negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tapi jika tandanya berbeda kayak gini, ini positif dikali negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Ini juga negatif dikali positif, hasilnya negatif. Sama ya dengan pembagian juga, ini tandanya positif sama positif, ini negatif sama negatif, berarti nanti hasilnya menjadi positif. Kalau tandanya berbeda, yang ini positif, yang ini negatif, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, nanti hasilnya akan menjadi negatif bilangannya ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Nah, untuk perkalian kita lihat di sini contohnya. Yang pertama, 12 dikali 5. Ya kan, ini positif dan positif. Berarti hasilnya akan jadi positif. Langsung aja kita kalikan, 12 dikali 5 hasilnya adalah 60. Positif 60.
Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Negatif dikali negatif, ya kan? Negatif 7 dikali negatif 10, sama-sama negatif. Berarti nanti hasilnya karena tandanya sama akan menjadi positif. Langsung kita kalikan 7 dikali 10 hasilnya adalah 70. Berarti negatif 7 dikali negatif 10 hasilnya adalah positif 70. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya nih. Yang satu positif 11, yang satu negatif 4. Tandanya beda. Berarti nanti hasilnya akan menjadi negatif. Ya. Kemudian langsung kita kerjakan aja 11 dikali 4, 44. Jadi hasilnya adalah negatif 44. Yang berikutnya, ini negatif 6 dikali 15. Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti nanti hasilnya akan negatif ya. Langsung kita kalikan 6 kali 15 sama dengan 90. Berarti hasilnya negatif 90. Begitu juga dengan pembagian. Kalau tandanya sama nih, positif sama positif, hasilnya akan positif. 64 dibagi 4, hasilnya positif 16. Negatif dibagi negatif, hasilnya akan jadi positif, ya kan? Jadi negatif 72 dibagi negatif 9, hasilnya menjadi positif 8. Nah, yang berikutnya, contohnya 48 dibagi negatif 4. Yang ini positif, yang ini negatif. Beda tanda, berarti hasilnya akan menjadi negatif. Langsung kita kerjakan 48 dibagi 4, hasilnya adalah 12. Jadi negatif 12. Kemudian yang ini, negatif 56 dibagi 8. Negatif dibagi positif. Berarti hasilnya akan menjadi negatif. 56 dibagi 8 hasilnya 7. Berarti 56, negatif 56 dibagi dengan 8 hasilnya adalah negatif 7. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Like dan komen video ini ya. Kemudian subscribe channel ini untuk mendukung kita dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.